Hakikat syahwat perut dan syahwat kemaluan bagi manusia. Pemahaman tentang manusia yang bersifat dualistik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sangat penting bagi kita untuk memahami isu-isu lain, seperti kedudukan manusia dengan makhluk-makhluk lain, hakikat syahwat, kenikmatan dunia, tujuan hidup, serta arti dan makna kebahagiaan bagi manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga, hakikat jasad yang ada di dalam diri manusia pada akhirnya akan melahirkan kenikmatan fisik, sebuah kenikmatan yang kelak disebut sebagai syahwat. Dalam literatur Islam, ada dua jenis syahwat yang selalu disebut beriringan oleh para ulama, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, atau asyahawatan. Penyebutan kedua syahwat tersebut secara beriringan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kedua syahwat tersebut adalah induk syahwat yang paling dominan dalam hidup manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena bersifat dualistik, manusia memerlukan syahwat. Kemampuan manusia untuk membangun peradaban di alam dunia ini pun karena sifat dualistik yang dimiliki oleh manusia. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebut bahwa syahwat yang berhasil dididik dengan baik oleh ilmu, akal, dan agama akan menjadi tentara-tentara hati atau asakirul qalb bagi manusia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa fungsi syahwat perut adalah untuk mempertahankan hidup manusia secara individu, sedangkan syahwat kemaluan adalah untuk mempertahankan keturunan manusia. Namun, para ulama kemudian mewanti-wanti akan sifat licik syahwat perut dan syahwat kemaluan yang ada di dalam diri manusia. Sebab yang sering terjadi justru bukan syahwat yang menjadi pelayan ilmu, akal, dan agama, tapi syahwat yang menjadi raja yang harus dilayani oleh ilmu, akal, dan agama. Manusia harus waspada kepada syahwat perut dan syahwat kemaluan yang ada di dalam dirinya, sebab kedua syahwat tersebut sudah sangat kuat semenjak manusia lahir ke alam dunia ini. Berbeda dengan akal yang harus terus-menerus dilatih oleh cahaya ilmu dan agama, tanpa dilatih pun syahwat perut dan syahwat kemaluan yang ada di dalam diri manusia sudah sangat kuat. Ibnu Miskawayh 320-421 Hijriah atau 932-1030 era bersama menyebut bahwa sifat hakiki dari syahwat perut dan syahwat kemaluan adalah tidak memiliki adab. Al-Quran pun telah menjelaskan bahwa manusia yang hidupnya dikuasai oleh syahwat akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Oleh sebab itu, para ulama kemudian memasukkan syahwat perut dan syahwat kemaluan sebagai hakikat jiwa hewani atau an-nafsul hayawaniyah.
Disebut jiwa hewani karena syahwat perut dan syahwat kemaluan menjadi dua hakikat syahwat yang sangat dominan dalam diri hewan. Ketika membicarakan syahwat perut dan syahwat kemaluan, hewan akan selalu menjadi pemenang dan mengalahkan manusia. Jika syahwat perut dan syahwat kemaluan menjadi hakikat yang paling dominan dalam hewan, berarti keduanya tidak bisa menjadi ukuran kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan manusia. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut bahwa pemenuhan syahwat perut dan syahwat kemaluan yang ada di dalam diri manusia adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit saja atau daf'ul alam. Ia seperti makan yang bertujuan untuk menolak rasa sakit yang ditimbulkan dari rasa lapar. Imam Ar-Razi kemudian menyebutkan ada beberapa sebab kenapa syahwat perut dan syahwat kemaluan tidak bisa menjadi sumber kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan manusia. Pertama, syahwat perut dan syahwat kemaluan selalu bercampur dengan rasa sakit. Syahwat perut misalnya, ketika manusia tidak makan dalam waktu yang sangat lama, rasa sakitnya pun akan semakin besar. Ia seperti orang yang terkunci di dalam sebuah ruangan dan tidak mendapatkan udara. Ketika pintu ruangan tersebut kemudian dibuka, orang yang terkunci pun kemudian akan merasakan nikmat yang berasal dari udara yang dihirupnya. Alasan ini menjadi bukti bahwa tujuan memenuhi keperluan syahwat perut dan syahwat kemaluan adalah untuk menghilangkan rasa sakit, bukan mendapatkan kebahagiaan dan simbol kekuatan manusia. Kedua, ketika dipenuhi, syahwat perut dan syahwat kemaluan harus bercampur dengan cairan-cairan kotor yang ada di dalam tubuh manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh misalnya, ia harus bercampur dengan cairan-cairan kotor yang ada di dalam mulut, tenggorokan, usus, dan lain-lain. Semahal apapun harga makanan yang dibeli, manusia akan menganggap kotor makanan yang baru beberapa detik masuk ke dalam mulut lalu jatuh ke atas piring atau lantai. Bahkan ketika muntah, tidak ada seorang pun manusia yang memandang bahwa muntah yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam perut adalah barang yang bersih. Ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan memandang mulia orang yang sedikit makan dan sering puasa. Sebaliknya, manusia akan memandang rendah orang yang banyak makan. Ilmu kesehatan pun telah membuktikan bahwa makan dalam jumlah yang banyak justru akan membahayakan kesehatan. Hal yang sama berlaku juga untuk syahwat kemaluan. Bahkan, seluruh manusia dari berbagai latar belakang peradaban, budaya, dan agama akan berusaha untuk menutup organ-organ kemaluannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Kata-kata penuh caci maki dan hinaan pun biasanya menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dan organ-organ kemaluan. Makan yang banyak dan berhubungan intim yang tidak mengenal batas biasanya sering dikaitkan kepada manusia yang jauh dari peradaban. Keempat, kenikmatan yang berasal dari syahwat perut dan syahwat kemaluan hanya dirasakan dalam durasi yang sangat singkat. Kenikmatan yang dihasilkan dari makanan misalnya, ia betul-betul bisa dirasakan dalam beberapa suapan pertama saja. Semakin penuh makanan yang masuk ke dalam perut, semakin hilang rasa nikmat yang dihasilkan dari makanan. Oleh sebab itu, selera manusia untuk makan akan hilang ketika perutnya kenyang. Bahkan jika diberi makanan paling mahal sekalipun, tapi perut ada dalam kondisi yang kenyang, selera manusia untuk makan akan hilang dan makanan yang dimakan akan terasa tidak nikmat.
Hal ini menjadi bukti bahwa tujuan dari memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluan adalah untuk menghilangkan rasa sakit saja. Ia tidak bertujuan sebagai wasilah manusia untuk meraih kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan hidup. Agar manusia tidak menjadi pelayan syahwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan syariat berupa aturan-aturan yang akan memandu hidup manusia. Syariat tersebut Allah turunkan agar manusia tidak dibelenggu oleh syahwat untuk kemudian jatuh menjadi lebih hina daripada hewan. Di dalam syariatnya, Allah telah menjelaskan dengan sangat rinci hal-hal yang harus manusia lakukan ketika berhubungan dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang hati-hati terhadap perkara-perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.